Kembali dalam topik minggu ini membahas dilema menghapus prostitusi di Jakarta. Kita lanjutkan ya. Mungkin ke Mbak Zoya dulu deh ya, karena tadi itu disinggung bahwa setelah dihapuskan ini implikasinya seperti apa? Dikhawatirkan pindah ke tempat lain, ataukah benarkah menutup hotel ini adalah solusi begitu loh? Karena kan bisa saja pindah, bahkan ada meme-nya atau meme-nya ya. Alexis ditutup, adanya Go Alexis nanti. Bisa jadi online atau apa. Jadi tidak menghentikan praktek prostitusi itu sendiri. Iya, itu sebenarnya juga ketakutan terbesar saya. Pertama ada dua hal ya, misalnya kayak lokalisasi. Ketika lokalisasi ditutup, saya jadi sebagai intervensi kesehatan, terutama kesehatan seksual, kami agak lebih sulit ketika lokalisasi ditutup gitu. Karena kalau istilah almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan bahwa dengan penutupan lokalisasi itu seolah-olah seperti rumah bagus tapi tanpa toilet gitu. Jadi akan menyebar kemana-mana kan. Jadi orang kayak buang kotoran sembarangan gitu ya kasarnya. Tapi kalau misalnya Alexis ini another level gitu ya, dimana kalau sampai terjadi penutupan bisa jadi sekarang udah banyak cara baik online, tapi yang lebih serem lagi adalah bagaimana caranya pemerintah itu untuk ngejar germoknya ini gitu. Kan sebenarnya beberapa kali dari pihak Alexis yang saya tonton gitu adalah mereka bersikeras bahwa tidak ada bukti dan sebagainya gitu. Lagian juga dia tidak ada misalnya menjual, yang disebut prostitusi kan ada penjualan seks di situ, katanya ada menunya dan segala macam, tapi nggak ada yang bisa membuktikan. Ini juga sulit kan, berarti segini hebatnya bisnis di dalam ini sulit yang harus dibuktikan, kita tapi diketahui tempatnya di lantai 7 katanya. Siapa yang nggak tahu gitu, tapi kan sepertinya jadi mitos saja nih, gimana gitu. Nah, kalau saya melihat kalau sampai secanggih itu, berarti yang kita khawatirkan kan adalah mafia-mafia di belakang seperti Alexis lain. Sebenarnya lokalisasi itu dibutuhkan tidak nih Bang ya, karena kan jadinya mudah memantaunya ya, baik secara kesehatan, penyebaran penyakit. Nanti ada lokalisasi perjudian ya kan dan sebagainya, ada itu seperti ketika penutupan Keramat Tunggak kan ada usulan supaya di Pulau Seribu kan kesian orang sono kan orang baik-baik dari zaman dahulu kala. Kalau tuh ada tempat gituan, kita nggak usah pikirin orang yang mau berbuat kagak benar. Sekarang kita pikirin orang yang mau berbuat benar. Tapi nanti kan nggak ada toiletnya di mana-mana. Oh iya begini, ya kan? Kan bagaimanapun juga WTS itu kan diterjang usia. Nah, jangan salah. Akan punah dengan usia. Iya kan? Jadi ketika Kaligot Sawah Besar ditutup, Gang Hober Petojo ditutup, Planet Senen ditutup, ya kan? Itu segera tua ini orang-orang ini. Dari orang-orang di desa yang biasa orang merekrut gini-ginian, sempit lahannya. Nggak, Kaligot udah kagak ada, ini udah gak ada, ini kan tua ada gantinya, kan ada generasi penerusnya. Nggak ada generasinya kalau ada lahan. Ini kan lahannya berkurang. Ya kan? Minimal tidak berkembang lagi, tidak timbul yang baru begitu ya targetnya. Jadi dulu ada masih zaman becak ya. Dia jalan gitu. Sekarang kan nggak ada becak. Ini jadi, terbukti juga di Keramat Tunggak juga tadinya cuma sedikit ya. Tapi karena ada lahannya dulu sebelum dihapus. Sebelum dihapus karena ada lahannya jadi kemudian jadi besar. Jadi lokalisasi ini memang harus ditutup begitu ya Pak. Tidak diperlukan dia karena sebenarnya orang itu potensi untuk dibikin baik. Keramat Tunggak terbukti waktu pemilu 77 2 TPS Keramat Tunggak P3 yang menang, jangan salah, dia tidak milih Golkar. Jadi kalau milih P3 berarti orang baik-baik ya Pak ya? Potensinya baik. Saya bilang potensi baik. Jadi untuk kalau milih Golkar potensinya kagak baik. Untuk dibina jadi orang baik gitu-gituan tuh masih ada harapan. Dan di samping yang masih muda umurnya kita bina, ya kan? Dulu nyulam dan asalnya juga orang baik-baik. Iya, nyulam, menjahit bisa, ya. Kemudian kalau yang udah ada umurnya kan dia diterjang usia. Yang paling susah orang Uzbekistan. Mau nggak dia diajarin nyulam nih? Ya dipulangin aja kali. Dipulangin. Pak Haidir, jadi menurut Anda sependapat bahwa salah satu solusi untuk mempersempit ya gerak prostitusi ini adalah dengan mempersempit lahannya. Karena dengan lahannya tidak ada, maka perkembangbiakannya itu tidak ada begitu, hanya yang ada dan yang kemudian akan menua juga sehingga akhirnya punah sendiri begitu. Benar. Saya sependapat dengan Mbak Ridwan Saidi bahwa tidak diperluas ruang lahan tersebut, jadi mempersempit. Dan secara hukum alam pun para wanita asusila ini dimakan usia.
Karena mereka potensi untuk dapat memasarkan dirinya itu ketika mereka usia produktif. Antara 17 sampai umur 35. Kesana dia sudah senja juga, peminatnya juga berkurang. Itu sampai secara 30 lah kayaknya. 30 itu. 35 malah kasih bonus 5 tahun. Kayaknya agak susah agak susah hidup pasaran itu udah. Ya, kepala turun. susah. Udah susah itu. Itu kondisi yang terjadi secara alamiah. Tapi jangan lupa prinsip ekonomi loh, bahwa selama tidak ada permintaan juga tidak ada yang menyuplai, Pak. Yeah. Jadi kalau misalnya kita cuma fokus kepada oke, nanti juga dia akan mati lagi, jangan salah, mati 1 tumbuh 1000. Nah sekarang kalau kita mau tanya di BKKBN misalnya, ada berapa jumlah remaja yang harus dikelola supaya mereka bisa memikirkan tentang misalnya generasi penerusnya, menjadi keluarga berencana dan sebagainya. Karena generasi muda yang banyak ini juga berpotensi untuk menjadi salah satu bagian dari pekerja seks, apalagi untuk di daerah sekitar Jawa. Saya nggak usah sebutin Jawa yang mana ya, tapi ada di satu daerah di mana orang tuanya itu bahkan memberikan surat izin kepada germonya, Pak, untuk bisa mempraktekkan prostitusi. Jadi ada surat-suratnya, sehingga uangnya dan segala macam itu akan dibagi 2, buat anaknya dan buat orang tuanya. Ini juga makin sulit gitu. Jadi kalau kita mau bilang ekonomi itu klise, betul gitu ya, awalnya sih memang untuk kebutuhan primer, tapi lama-lama untuk kebutuhan sekunder bahkan tersier zaman sekarang. Nah yang mengerikannya lagi bahwa gimana caranya hukum ini juga bikin supaya jangan ada permintaan terhadap seks. Sehingga kalau nggak ada permintaan, jualan buat apa, Pak? Iya, kan gitu. Ini prinsip ekonominya jadi harus dipertimbangkan. yang diberantas sebenarnya orang yang mintanya ya, atau pembelinya begitu. Kalau cuma yang ditangkepin, kalau mau ditangkepin pekerja seksnya ya udah. Tapi kalau misalnya permintaannya banyak, harganya oke, ya pasti dia akan. Jadi pembelinya be yang penting be. Soalnya pembelinya tuh ada terus, nggak bisa tua masih bisa beli masalahnya, Pak. Iya, makin tua makin kaya BTS sih bisa tua pembelinya sih. Saya tuh sangat yakin ya bahwa kita bisa kembalikan negeri ini sebagai negeri yang berbudi. Atau enggak, di Amazon itu kan rambutnya sama, perempuan dan laki. Dia main bininya kagak ketukar. Dan itu juga sampai meninggal ya, kagak ketukar. Jadi pada dasarnya orang baik. Jadi kan kita bingung, lu bini lu yang mana kan, muka perempuan sama semua, muka laki sama semua. Taunya kagak ketukar dari mana? Dari baunya. Nah, pasti kagak ketukar juga manusia gua. Kan kita orang gua. Aromanya udah khas. Nah, itu kita campaign hal-hal yang baik. Ini betul nggak? Jadi kalau kita buka cerita-cerita bahwa ini soal ekonomi susah, ya kan? Ekonomi susah, apa solusinya mesti begitu, ya kan? Baik, ini mungkin disambung Pak Hairudin ya. Menurut Anda memang perlu tidak yang ditertibkan ini bukan hanya WTS-nya saja, tapi para hidung belangnya juga begitu, Pak? Saya bisa sependapat, karena antara si konsumen dan penyedia harus sama-sama dilakukan penertiban. Ketika memang di lapangan kita lakukan pembuktian itu dua-duanya ada, dua-duanya kita lakukan sanksi. Posisinya si konsumennya pun kena sanksi tindak pidana ringan. Kemudian kalau memang dia ada keluarganya, kita hubungi, ada sanksi moral. Kita beritahu bahwa ini loh, keluarga Anda ada yang bermain dengan wanita asusila, itu kita beritahu. Atau termasuk keluarga yang menjual anaknya di bawah umur juga. Posisi tersebut juga itu. Dan kepada keluarga yang menjual anak-anaknya itu menjadikan eksploitasi untuk komersial tersebut, itu ada sanksi hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu kena. Itu. Sekarang kan banyak yang gemeteran nih, khawatir daftar pengunjung Rasulullah apa yang dipanggilnya Alexis itu diumumkan oleh Gubernur Anies, banyak yang gemeteran. Bahkan ada partai bikin pernyataan, tolonglah jangan diumumkan. Nah, jadi orang kita itu kebanyakan malu lebih sanksi utama, moral lebih utama daripada perkakasnya kutung lantaran dihajar HIP. Dia kagak ngeri, kutung lo. Dia kagak ngeri. Kita takut ya, tapi kagak moral. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini.